Sekaranglah waktu
pada sore hari ini. Kami rindu memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Memberikan persembahan kami, memberikan hormat kami, syukur kami di hadapan-Mu. Bagimulah segala pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
bersyukur buat sore hari ini Bapa, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Hanya bersama-Mu kami cakap melakukan segalanya ya Tuhan. Kami itu pada sore hari ini kami rindu datang memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah nama-Mu. Yes, jangan ada seorang pun yang berdiam diri. Mari angkat suaramu, mari angkat penyembahanmu. Katakan Engkau baik Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Bapa Engkau layak disembah. Haleluya. Kami sembah nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Yes. Angkat suaramu dan sembahlah Dia Yesus. Engkau luar biasa ya Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya hanya Engkaulah Raja. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Terimalah segala pujian. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sambil mengangkat tangan katakan bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua pertenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ketika kami jadikan Engkau gembala kami ya Tuhan, maka Tuhan berjanji kepada setiap kehidupan kami
bahwa kami tak pernah kekurangan apapun di sepanjang hidup kami. Bahkan Engkau berjanji di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini, bahwa Engkau senantiasa membaringkan kami di padang berumput hijau. Bahkan Engkau akan membimbing kami ke air yang tenang. Bahkan Tuhan berjanji juga untuk menyegarkan jiwa setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama Yesus yang begitu indah di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, maka kami tidak akan takut, sebab Engkau Tuhan kami beserta kami, dan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami sepanjang hidup kami. Bahwa Engkau senantiasa menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Bahwa Engkau mengurapi kami, kepala kami dengan minyak, piala penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala kebenaran firman Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu yang lebih tinggi dari langit biru. Berkat-Mu yang takkan kunyatakan, lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan, Selain puji dan sembahkan. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi kemuliaan Tuhan. Bahwa firman-Mu akan menyembuhkan setiap kehidupan kami. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan oleh biru Yesus. Kami juga percaya akan firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan penghiburan di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu memberikan sukacita dan damai sejahtera ada tengah kehidupan kami. Dan firman-Mu yang memulihkan perekonomian setiap umat-Mu. Dan firman-Mu Allah sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu pada sore hari ini Engkau berbicara di setiap kehidupan kami. Dan kami siapkan bencana hidup kami menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Yang percayakan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu, selamat sore Bapak Ibu. Mungkin tadi pagi kita tidak ada waktu, mungkin bekerja dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa sore ini adalah sore yang penuh dengan berkat. Amin. Baik, untuk mempersingkat kita akan
berbicara tentang berkat kesetiaan, bahwa hari-hari ini merupakan kesetiaan yang sangat dibutuhkan di tengah kehidupan kita. Kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu, setia adalah merupakan sifat yang sempurna yang daripada Allah. Setia dari ke-9 buah roh, maka ada salah satu di situ, ya kesetiaan. Kita berbicara tentang kesetiaan. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, ada berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada saudara. Bahwa kesetiaan ini Bapak Ibu adalah merupakan hal yang sangat penting. Hubungan kita dengan Bapa di surga, hubungan kita dengan sesama keluarga, hubungan kita dengan bisnis kita, hubungan kita dengan atasan kita, pimpinan kita. Maka yang dibutuhkan supaya komunikasi kita, hubungan kita baik adalah kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka kalau Bapak Ibu mendengar tentang bahwa terjemahan daripada perjanjian lama adalah bahasa Yunani, arti daripada setia adalah pistis, amen, pistis. Dan kalau kita lihat perjanjian baru ditulis dari bahasa Ibrani yang artinya emunah. Jadi emunah artinya aman, iman, dan amin. Juga keteguhan hati, loyalitas. Arti loyalitas adalah kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan demikian. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Kata dipercaya diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu pistos. Artinya orang yang setia. Juga adalah orang yang dapat dipercaya. Amin. Iman, ya kalau kita berbicara tentang iman ini, maka di dalam Alkitab versi King James diterjemahkan kata iman adalah kesetiaan. Jadi kalau kita memiliki iman, maka kita adalah anak-anak yang setia. Amin. Sebesar biji sawi saja pun ketika saudara memiliki iman, maka saudara adalah orang-orang yang setia. Kita lanjut. Ciri-ciri orang yang tidak setia atau boleh dikatakan kriteria orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita akan baca di dalam Wahyu 21 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam lautan menyala-nyala. Dan oleh api belerang inilah kematian yang kedua. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu boleh baca nanti dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 di situ. Beberapa kriteria orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah orang-orang tidak setia. Amin. Kemudian Tuhan sedang mencari saat ini, bukan sepanjang hidup ini. Tuhan senantiasa mencari orang-orang setia. Di dalam 2 Tawaria 16 ayat 9 dikatakan demikian. Karena mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau lebih telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kalau berbicara tentang bersungguh hati itu berbicara tentang kesetiaan. Nanti Bapak Ibu baca di dalam bahasa Indonesia masa kini. Maka arti dari bersungguh hati adalah setia.
dari tokoh-tokoh daripada Alkitab Bapak Ibu, maka kita akan melihat bagaimana kesetiaan daripada Daniel. Sudah pernah saya sampaikan di mimbar ini bahwa Daniel adalah orang setia. Di dalam Daniel 6 ayat 3 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk mendapatkannya atas seluruh kerajaan. Roh yang luar biasa berbicara tentang excellent spirit Bapak Ibu. Keteguhan. Dia melebihi daripada orang-orang lain. Bahwa Daniel adalah seorang yang memang terpilih. Yang dipilih oleh Allah. Dan di dalam setiap langkah kehidupannya, pekerjaannya dan sebagainya. Dia memiliki satu hal yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang Tuhan tugaskan kepada saudara. Kita harus memiliki dedikasi yang tinggi. Dedikasi berbicara tentang yaitu pengabdian yang jauh lebih tinggi. Kemudian Daniel ini merupakan seorang yang memiliki loyalitas, kesetiaan yang luar biasa. Ini karakter daripada Daniel. Bahkan dia memiliki integritas, yaitu memiliki pribadi yang jujur. Dan juga memiliki karakter yang kuat di sepanjang tugas yang apapun yang dilakukan padanya. Bahkan kesetiaan daripada Daniel kita belikan. Bagaimana Daniel ini adalah setia beribadah kepada Tuhan. Dia tidak kompromi dan tidak terpengaruh dengan hukum yang ada. Daniel memiliki untuk tetap setia beribadah. Menyembah kepada Allah. Tanpa peduli dengan resiko yang dihadapinya. Ini kesetiaan yang daripada Daniel Bapak Ibu. Ada pejabat-pejabat di negeri kita ini anak-anak Tuhan. Tidak mengetahui identitas kehidupannya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat Daniel ini tahu identitas dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita mengetahui apapun jabatan kita yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Ketika kita mengerti identitas diri kita di hadapan Tuhan. Maupun di hadapan semua di lingkungan kita. Inilah yang patut kita sadari dalam kehidupan kita. Harus kita mengerti siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kesetiaan dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Inilah yang senantiasa menjadi karakter daripada Daniel. Dan Daniel adalah Allah sendiri yang memilih. Amin. Next, kita lanjut kemudian bahwa akibat ketidaksetiaan. Ada beberapa di dalam Alkitab, kalau saudara baca di dalam Alkitab, ada banyak orang-orang yang tidak setia. Kita lihat Adam diusir dari daerah yang dipercayakan kepadanya. Karena apa? Dia tidak setia Bapak Ibu. Esau kehilangan hak kesulungannya karena sepiring kacang. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu banyak kita lihat. Gampang sekali. Khususnya anak-anak muda. Ini merupakan pembelajaran di tengah kehidupan kita. Oleh karena seorang gadis yang cantik. Karena seorang pemuda yang ganteng. Karena jabatan, takhta. Begitu gampangnya kita menjual hak kesulungan itu. Tahu saudara apa akibat daripada ketika kita menjual hak kesulungan itu? Di dalam Ibrani 12 dikatakan demikian. Ayat 16-17 dikatakan demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak
beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kita lihat orang-orang yang menjual Yesus hanya karena seorang pemuda, hanya karena seorang gadis, atau karena harta dan sebagainya. Kita lihat kehidupan mereka bukan semakin baik. Memang pada saat seperti dia, kita lihat seolah-olah mereka diberkati dengan harta benda dan sebagainya. Tetapi mereka menderita di dalam batin. Kenapa? Ini firman Tuhan. Kemudian ketidaksetiaan yang lain kita lihat di bawah. Raja Saul juga ketika roh Tuhan mundur dari Raja Saul. Itu juga karena ketidaksetiaan Bapak Ibu. Demikian juga bangsa Israel. Kerajaannya diambil dari bangsa Israel. Bapak Ibu lihat nanti dalam Matius 21 ayat 43. Bapak Ibu, kita akan coba melihat bagaimana seperti perikop tadi berkat kesetiaan. Kita akan berbicara tentang berkat kesetiaan bagi orang setia. Orang-orang setia sajalah yang sepenuhnya akan dipercayakan kekuasaan dan berkelanjutan berkat yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang setiakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang setia pasti diberkati Tuhan. Setia di dalam beribadah, setia di dalam berdoa, setia. Artinya perkara kecil kamu setia, maka Tuhan berjanji perkara besar akan Tuhan janjikan pada saudara. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita disuruh berdoa, apakah kita sudah setia berdoa? Kemudian dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukum. Hal yang kedua adalah orang yang setia pasti menjadi pemimpin. Siapa di antara kita yang tidak rindu menjadi pemimpin? Siapa yang tidak rindu anak-anak kita akan menjadi pemimpin? Ini janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan mencukupkan. Bahkan dia akan tetap setia memberikan apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Di dalam Ulangan 28 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Bukan menjadi ekor, naik dan bukan menjadi turun. Tetapi kuncinya ketika kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang penting ini Bapak Ibu, khususnya orang-orang tua dimanapun Bapak Ibu berada. Saat mendengarkan firman Tuhan ini sangat penting di tengah kehidupan kita. Kita sering melihat orang-orang diberkati Tuhan. Kenapa kita tidak diberkati oleh Tuhan? Di dalam, kita baca di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur 25 ayat 13 dikatakan demikian. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapak Ibu, ini nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Ini merupakan kesaksian nyata Bapak Ibu. Kalau mungkin pernah mendengar, membaca tentang Jonathan Edward dan Max Lucas. Ini warisan terbesar bagi anak-anak kita Bapak Ibu. Sadarkah kita Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan kepada anak kita akan berdampak besar di kemudian hari bagi keturunan kita. Apabila kita memberikan keteladanan sesuai dengan firman Tuhan, percayalah Bapak Ibu, saudara tidak perlu takut bahwa Tuhan berjanji seperti kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 25 tadi ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nanti akan kita lihat bagaimana
kehidupan daripada Jonathan Edward dan Max Jukes ini. Ini adalah merupakan satu penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang sarjana yang bernama Benjamin B. Alfred, Bapak Ibu. Pada tahun 1900 pernah diadakan penelitian tentang kehidupan anak-anak dan keturunan dari dua orang sahabat, yaitu antara Jonathan Edward dan Max Jukes. Ini sahabat pada abad 18, Bapak Ibu. Latar belakang daripada Jonathan Edwards adalah dia adalah seorang hamba Tuhan, seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang pengkhotbah kebangunan rohani yang luar biasa. Dia juga ada seorang dosen, bahkan dia seorang profesor. Dan dia kawin dengan seorang gadis yang bernama Sarah, anak dari seorang pendeta. Anak mereka ada 11 orang, Bapak Ibu. Dan Jonathan Edward ini adalah orang tuanya juga seorang pendeta, Bapak Ibu. Dan Edward Jonathan ini, Bapak-Bapak, Jonathan ini adalah merupakan orang yang setia dengan keluarga. Dia setia membawa anak-anak mereka tetap beribadah, menghantarkan anak mereka ke sekolah minggu. Dia lakukan seperti itu. Singkat cerita, Bapak Ibu, dari hasil penelitian itu maka diperoleh bahwa 1000 lebih keturunan daripada Jonathan Edward itu. Di situ dikatakan bahwa 13 orang menjadi doktor, rektor. Kemudian 65 orang menjadi profesor. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika atau anggota DPR. Dan 30 orang menjadi hakim. 100 orang menjadi pengacara. 75 orang menjadi perwira militer. Dan 10 orang menjadi pendeta. 100 orang menjadi pendeta. 60 orang menjadi penulis terkenal. Penulis yang terlaris, Bapak Ibu. 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi pemuka dan juga menjadi gubernur. 1 orang adalah menjadi wakil presiden Amerika dan 60 orang menjadi dokter. 130 orang editor dan 1 orang penerbit. 100 orang lebih menjadi misionaris dan 80 orang memiliki kantor publik. 1 orang menjadi wakil presiden Amerika dan 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat dan 1 orang pemilik keuangan Amerika Serikat. Bapak Ibu, kisah nyata ini adalah sebagai contoh apa yang disebut dengan sosiolog, yaitu pola 5 generasi. Artinya generasi kita kemudian akan terlihat daripada apa yang kita lakukan selaku orang tua. Kemudian kita lihat bagaimana Max Jukes ini adalah seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan hidupnya, hidup yang tidak tentram. Bahkan ketika anak-anaknya merindukan ke gereja atau sekolah minggu, dia tidak mau, bahkan melarangnya. Demikian juga bahwa Max Jukes ini adalah merupakan seorang pemabuk. Dia juga kawin dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dari seluruh keturunannya ada 540 keturunan dari hasil penelitian daripada seorang sarjana Benjamin tadi. Di situ tercatat bahwa 310 mati sebagai pengemis, Bapak Ibu. 310 mati sebagai pengemis. 150 orang keturunan yang pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan dan pernah dihukum rata-rata 13 tahun penjara, Bapak Ibu. Kemudian 7 orang diantaranya adalah pembunuh. Kemudian 100 orang lebih adalah pemabuk. Bahkan keturunannya, keturunan yang tidak baik. Perempuan, keturunan dari perempuan daripada Max Jukes ini adalah orang-orang yang tidak baik hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, bahwa keluarga merupakan satu-satunya tempat di mana orang tua memegang tanggung jawab untuk mempersiapkan anaknya untuk diajar disiplin dan harinya. Bapak Ibu, ketika kita selaku orang tua
setia kita kepada keluarga, lihat anak-anak kita akan memperoleh berkat. Janji Tuhan tadi. Dia katakan seperti di Mazmur 37:5 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu, anak cucu kita akan perkasa. Amin. Ketika kita setia membimbing mereka, mendisiplinkan mereka. Tanpa kedisiplinan, tanpa kita mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan, kita lihat Majukas ini, kehidupan anaknya menderita. Tetapi kita lihat Jonathan Edward, keturunannya begitu luar biasa Bapak Ibu. Jadi inilah saatnya kita menyadari bagaimana kondisi anak-anak kita kemudian tergantung kepada kita. Sudahkah kita orang tua yang benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita setia? Kesetiaan akan membawa berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baik, demikian firman Tuhan, karena waktu sudah selesai, mari kita menyanyikan Selidiki Aku. Ya, silakan. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di
Terima kasih Tuhan, jikalau firman-Mu telah hamba taburkan di tengah-tengah umat-Mu. Baik mereka sedang berada di rumah, baik mereka dalam keadaan sakit. Kami percaya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, kuasa kebenaran firman-Mu akan menjamah setiap kehidupan mereka. Bahwa ketika kami menjadi orang yang setia beribadah, dan ketika kami sungguh-sungguh setia di dalam keluarga kami, ada janji Tuhan yang begitu melimpah di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa anak cucu kami akan perkasa di bumi maupun di surga. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus bahwa setiap keturunan kami tergantung kepada setiap kehidupan kami Bapa. Kemana harus kami bawa anak-anak kami? Inilah merupakan satu perenungan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami melihat bagaimana kesaksian hidup yang nyata dari seorang hamba Tuhan yang bernama Jonathan Edward. Anak cucunya begitu luar biasa, menjadi orang terhormat seperti kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Bapa buat setiap kehidupan daripada orang tua, umat-Mu, jemaat satu Tuhan, untuk mereka menjadi orang setia mendidik anak-anak mereka, untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan dan mengalungkan setiap kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan anak cucu kami. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami jikalau kami tidak peduli atas kesetiaan untuk memuji Engkau, tidak setia dalam beribadah dengan banyak alasan-alasan hal yang tidak masuk di akal. Seperti begitu banyak orang beralasan untuk akibat COVID, tetapi ketika mereka pesta dan sebagainya, mereka begitu beriang dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan COVID. Ampuni mereka Bapa. Hamba berdoa Tuhan, Kau pertobatkan setiap kehidupan kami, sehingga kami lebih setia lagi Tuhan, sebab ada berkat di dalam kesetiaan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala firman. Kami berdoa Bapa buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Ke-260 juta jiwa ini, selamatkan mereka. Hindarkan dari segala penyakit apapun. COVID-19 telah lenyap dari bumi Indonesia yang kami cintai, dari bangsa-bangsa. Hikmat yang daripada Tuhan menyertai Bapak Presiden Joko Widodo serta para menteri dan para panglima TNI Polri untuk menyatukan mereka di dalam satu visi untuk membawa Indonesia ke dalam berkat yang melimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap hamba-Mu yang telah memberikan persembahan, yang akan memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan sebagainya. Janji-Mu Bapa, kami klaim bahwa Tuhan akan memberkati kami di setiap apapun yang kami kerjakan. Tuhan akan mengangkat kami menjadi pahlawan, menjadi ekor naik dan bukan menjadi turun, ketika kami setia dan melakukan segala kehendak firman Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa Bapa, Sumatera Utara, dari sedang kami cintai, ada damai sejahtera, ada berkat melimpah-limpah, ada berkat yang apa yang tidak dilihat oleh mata, dengar telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan sediakan berkat ini bagi bangsa Indonesia, Sumatera Utara dan sedang kami cintai. Kami juga berdoa Bapa bagi hamba-Mu, baik hamba-Mu Niko Nyotor Abdo, demikian juga Bapak Mangionan dan Eri Priyatno, dan juga terus buat hamba-Mu Pak Rahman Adil. Dimanapun hamba-Mu Tuhan berada saat itu, Engkau berkati anak cucu mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, dan berkati setiap daripada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari sebelum kita kembali, angkat kedua belah tangan, arahkan wajah-Mu ke surga. Pulanglah dan terima Allah anugerah berkat yang melimpah-limpah daripada Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, itulah menyertai kita sore hari ini, besok, sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Yang percaya akan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan mereka tangan.